Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Ya, kami berharap, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Tentunya anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak jika kalian bersama dengan teman-teman kalian. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, yaitu melanjutkan tentang materi persamaan kuadrat. Kemarin atau dulu kita sudah mempelajari sampai pada menyelesaikan persamaan kuadrat, baik dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna maupun dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan materi menentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar penyelesaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Kita simak tayangan berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan menentukan persamaan kuadrat baru ya. Nah, anak misalkan diketahui akar-akar persamaan kuadrat ya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ya, P dan Q ya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat yaitu P dan Q, maka kita peroleh ya, diperoleh X1 nya sama dengan P ya, dan X2 sama dengan Q. Nah, sehingga diperoleh X1 kurangi P sama dengan 0 dan X2 kurangi V sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa 0 kali 0 itu sama dengan 0. Maka jika X1 kurangi P kita kalikan dengan X2 kurangi V ya, akan diperoleh ya, X kurangi P dikali X kurangi V, karena ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka juga akan sama dengan 0. Nah, sehingga untuk akar-akar persamaan kuadrat itu P dan Q, maka persamaan kuadratnya adalah X dikurangi P kali X kurangi Q sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita jabarkan ya, menjadi X kuadrat dikurangi PX dikurangi Qx ya, ditambah P kali Q sama dengan 0, atau X kuadrat dikurangi ya, P ditambah V ya, ini negatifnya keluar, kalikan X ditambah
P kali Q sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat kurangi P tambah Q kali X ditambah P kali Q. Nah, kita dulu waktu memfaktorkan itu P tambah Q itu sama dengan B, ya. P kali Q sama dengan C. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga jika persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P dan Q, itu persamaan kuadratnya adalah ini, X kuadrat dikurangi P tambah Q kali X ditambah P kali Q. Nah, ini sebagai rumus. Jadi ini jumlahnya sama dengan P, perkaliannya sama dengan C, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan kasih contoh, ya. Contoh, tentukan persamaan kuadrat, ya, yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah yang tadi yang sudah kita bahas tadi, yaitu ini. Nah, kita jawab, ya. Untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3 itu berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, sehingga diperoleh untuk X sama dengan 2 itu X kurangi 2 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3 berarti X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan berarti X kurangi 2 dikali X dikurangi 3 itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita jabarkan itu akan menjadi X kuadrat kurangi 3X dikurangi 2X ditambah 6 sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Atau dengan cara lain, ya, dengan menggunakan X kuadrat min P tambah Q kalikan X ditambah P kali Q, ya, sama dengan 0. Nah, ini sama dengan X kuadrat dikurangi, ya, P tambah Q, yaitu 2 ditambah 3 berarti 5, berarti kurangi 5X. Kemudian ditambah P kali Q, 2 kali 3 yaitu 6, jadi tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan ini, ya. Nah, jadi ini cara pertama, ya. Cara lain, ya, bisa seperti ini. Saya kira tidak terlalu sulit, ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada contoh lain, ya, misalkan contoh yang kedua. Contoh 2 yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 3 dan negatif 4. Nah, kita bisa menggunakan kedua cara tadi, ya.
atau pilih salah satu aja ya. Sehingga kalau kita jawab pakai cara pertama, yaitu untuk X sama dengan 3, itu berarti X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan negatif 4, artinya bahwa X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh kalau kita kalikan ya, X kurangi 3 dikali X ditambah 4 akan sama dengan 0. Ya, diperoleh X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3X, kemudian dikalikan berarti negatif 12 sama dengan 0. Atau X kuadrat ya, 4X kurangi 3X berarti 1X, atau ditambah X ya, dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua bisa juga ya, kita lakukan, yaitu X kuadrat dikurangi P ditambah I kalikan X ditambah P kali V. Ya, tentunya untuk ini ya, sama 0 ya. Untuk P ditambah V itu sama dengan 3 ditambah negatif 4, berarti sama dengan negatif 1. Sedangkan P kali V berarti 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi ya, negatif 1 berarti negatif X 1X ya, ditambah dengan negatif 12 sama dengan 0. Atau X kuadrat ini jadi ditambah X ini kurangi 12 sama dengan 0 ya, jadi sama gitu ya. Nah, kita ambil contoh lagi ya, biar anak-anak lebih paham ya. Misalkan tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya ya, yaitu 3/4 dan 2 ya. Nah, akan kita jawab jadi sama seperti tadi, bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, untuk cara pertama, X sama dengan 3/4. Itu berarti ya, 4X sama dengan 3. Atau bisa juga 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Sedangkan untuk X sama dengan 2, maka X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ya, sehingga diperoleh 4X dikurangi 3 dikali X kurangi 2 sama dengan 0, karena ini 0 dikalikan jadi 0. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 4X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Atau 4X kuadrat
dikurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3/4 dan 2. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Kalau sudah anak-anak, bagaimana dengan jumlah akar jika diketahui persamaan kuadratnya ya. Jadi kita belum menemukan atau belum mempunyai akar-akarnya berapa, tapi diketahui persamaannya, itu disuruh menentukan jumlah kedua akar dan hasil kali dari kedua akar ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Jadi misalkan pada ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, sama dengan 0, itu mempunyai akar-akar atau yang akar-akarnya x1 dan x2, maka ya, x1 ditambah x2, kita ingat bahwa untuk rumus ABC x1 itu adalah negatif B ditambah ya, akar D per 2A. Nah, kemudian ditambah dengan negatif B kurangi akar D per 2A. Ini akan diperoleh ya, negatif B ditambah negatif B ya. Atau kita tulis dulu negatif B ditambah akar D ya, kurangi B, ini tambah, ini kurang, berarti kurangi akar D per 2A, hingga negatif B dikurangi B ya, itu sama dengan negatif 2B. Kemudian ini plus akar D min akar D, berarti 0 ya, habis. Nah, per 2A, karena ada yang sama, maka ya, ini 2 bagi 2 1, berarti sama dengan min B per A ya. Sehingga atau jadi pada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang akar-akarnya ya, yang akar-akarnya x1 dan x2 ya, maka x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, ini akan menjadi sebuah rumus ya, rumus yang kita temukan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil kalinya ya? Kalau ini adalah jumlahnya ya. Ini jumlah kedua akar. Nah, sekarang kalau hasil kali kedua akar bagaimana? Nah, akan kita bahas ya, yaitu x1 dikali x2 ya. X1 nya tadi adalah
min B plus akar D ya, per 2A ya, kemudian dikali dengan min B min akar D per 2A. Nah, sehingga akan kita peroleh seperti ini, negatif B plus akar D dikali negatif B min akar D. Ini kalau dikalikan jadi 4A kuadrat. Nah, sehingga di sini akan menjadi, kita ingat bekalan seperti ini akan menjadi min B kali min B itu menjadi B kuadrat, kemudian ini min akar D dikuadratkan ya, per 4A kuadrat. Nah, kita ingat bahwa D itu ya diskriminan ya, akan menjadi B kuadrat min D ya, min D per 4A kuadrat. Oke, kita lanjut di sini. D-nya adalah B kuadrat min 4AC ya, sama dengan ya, tulis di sini B kuadrat min B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Ini akan menjadi B kuadrat min B kuadrat, ini jadi plus 4AC per 4A kuadrat. Nah, B kuadrat kurangi B kuadrat habis, sehingga tinggal 4AC per 4A kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, ini 4-nya habis, kemudian ini A ada A kuadrat, berarti tinggal C per A ya. Jadi X1 dikali X2 itu sama dengan C per A ya. Nah, ini yang kita temukan. Baik, bisa dipahami anak-anak ya. Sebagai contoh misalkan ya, jadi misal persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 6 sama dengan 0 ya. Tentukan nah, yang pertama ya, A-nya sama dengan X1 ditambah X2, yang B X1 kali X2. Nah, ini dengan menggunakan rumus tadi maka bisa kita jawab. Untuk yang A, X1 ditambah X2 itu akan sama dengan min B per A. Oke, berarti dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 6. Nah, jika sama dengan apa ini? Negatif 3 per 2. Ya, ini yang A. Yang B, X1 dikali X2 ya, sama dengan C
C per A, atau sama dengan C nya negatif 6 per A nya 2, atau sama dengan negatif 3. Ya, saya kira bisa dipahami. Atau saya tambah untuk contoh yang kedua. Nah, soal yang kedua, misalkan ada soal jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P kurangi 1 dan V kurangi 1. Nah, tentunya kita ingat untuk P tambah V, jadi P ya, kita jawab P ditambah V tentunya min B per A, berarti min 5 per 1 atau sama dengan min 5. Kemudian P kali V sama dengan C per A, berarti 6 per 1 atau sama dengan 6. Nah, selanjutnya sehingga P min 1 ya, ditambah P Q min 1 itu kan sama dengan P ditambah Q dikurang 2, atau sama dengan min 5 kurang 2 atau sama dengan min 7. Kemudian P min 1 dikali V min 1 itu akan menjadi P kali V, kemudian kurangi P kurangi V ditambah 1, atau PV min P ditambah V ya ditambah 1. Kita tahu bahwa P kali V adalah 6, berarti 6 dikurang P kurangi V berarti min 5 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 6 tambah 5 11 tambah 1 12. Nah, sehingga saya tulis di sini, sehingga akar-akar persamaan kuadrat baru ya, akar persamaan kuadrat baru itu menjadi misalkan apa X1 ditambah X2 nya itu sama dengan negatif 7, kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan ini berapa, 12 ya, 12. Sehingga dari rumus ini maka untuk persamaan kuadrat
barunya adalah ini X kuadrat dikurangi X1 tambah X2, yaitu min 7 kali X, kemudian ditambah perkaliannya, yaitu 12, sama dengan 0, atau X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang kita cari. Nah, dengan menggunakan jumlah dan hasil kali. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Baik, kalau misalkan masih kurang silahkan, atau kurang paham silahkan bertanya. Dan untuk memperdalam pengetahuan kalian, silahkan nanti dikerjakan latihan-latihannya yang akan Bapak upload di Google Form ya. Nanti jawabannya langsung di Google Form. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Untuk lebih paham lagi, anak-anak bisa mengulang-ulang untuk melihat tayangan video ini. Baiklah, saya akhiri untuk materi pada kali ini. Tentunya anak-anak, seperti yang saya katakan tadi, silahkan kerjakan latihan soalnya, dan nanti akan Bapak lihat jawaban kalian apakah sudah betul atau belum. Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.